Yang living Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Selamat malam, Assalamualaikum. Ini keren banget loh. Ada yang dari Bengkulu, dari Jember, Garut, Palembang, Pontianak, Tasik, Bekasi. Ada yang on the way ke Seoul, kayaknya ketemu Jimin ya. Terus Bandung, ya kan, Serpong. Terus juga Cawang. Lalu ada yang dari Tangerang, Padang. Hai Padang. Lalu ini Indonesia beneran loh, ini Indonesia beneran yang hadir ya. Pontianak on the way Singapura. Ketemu siapa Kak Una? Bintaro. Ya, Bintaro itu kota tersendiri ya. Bali. Oke, alhamdulillah kita semua bisa hadir malam ini. Ini adalah sesi kedua dari perjalanan kisah para leader kita dari seluruh Nusantara. Di bulan ini kebagian dari 4 kota dulu. Kalau dari hari Selasa kemarin ada Kakak Dia Rarasasi, asalnya dari Jawa Barat tapi merantau ke Jakarta, yang bercerita tentang apa saja sih aktivitas yang dalam jangka waktu tertentu akan menghasilkan income. Nah, hari ini dari kota di ujung Pulau Jawa, ada pulau kecil ya, ada kota di pulau kecil itu, di Pulau Madura, namanya Pamekasan. Oke, telah hadir bersama kita seorang silver leader ya, leader, dan tentunya kepada semua leader kita, brand partner kita, ada Bu Ika. Hai Bu Ika ya. Ini emang gaspol semangat Bu Ika, karena kita udah prepare ini dengan meeting beberapa kali, dan sekali lagi saya belajar banyak ya dari Saban, mempersiapkan training dengan para leader. Dengan sesi kali ini saya kembali belajar banyak, dan teman-teman bagi yang merasa perlu memanggil rekannya, timnya, langsung lempar link aja biar langsung bergabung, karena hadir dengan mendengarkan recording tentu jauh berbeda. Oke, nah siapakah gerangan yang akan berkenan membagikan kisah seru, bahkan saya pikir perlu ya. Sudah ya Kak? Oke, baik. Nah, hari ini kita ada tema yaitu potensi terpendam. Sesi ini adalah sesi Business Builder Series. Namun demikian, kita akan mencoba melihat perspektif seperti apa sih sebenarnya ketika kita mau berbisnis, apakah lokasi itu mempengaruhi kesuksesan? Banyak yang yakin bahwa ini berpengaruh, tapi kemudian banyak juga yang setengah percaya, pokoknya kalau di Jabodetabek pasti sukses deh, gitu ya. Kalau di Jabodetabek pasti sukses deh. Tapi ternyata ketika saya bertemu dengan Ibu Hani, kisah beliau benar-benar membuat saya berpikir ada banyak faktor ternyata, ya kan? Komitmen, kemudian juga waktu yang dipersembahkan untuk mengerjakan yang living, lalu juga apakah seseorang motivasinya baik, cukup kuat, apakah seorang leader itu punya why yang kuat, ya nanti kita akan dengarkan dari Bu Hani seperti apa kira-kira kita bisa memberikan peluang-peluang, kemungkinan-kemungkinan walaupun berada di daerah terpencil. Oke Bu Hani, silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Makasih Bu Indri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar. Selamat malam semuanya. Malam Mbak Hani. Malam. Malam Mbak. Masya Allah. Malam. Malam. Mbak Hani. Pengennya nyebutin semuanya, tapi aduh Masya Allah.
Boleh Malam, Mbak Hani. Bu Hani boleh dibuka dulu mic-nya. Nah, iya. Sudah jelas? Sudah. Ya, kembali saya mau ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada manajemen YLID yang telah memberikan kesempatan luar biasa ini buat saya. Tidak pernah terpikirkan, ngebayangin aja nggak berani ya bisa duduk di sini. Karena seperti halnya waktu saya pertama kali dihubungi oleh Mamika, Bu Indri, pertanyaan yang keluar itu, aku Mam, kayak gitu. Kok aku sih Mam kayak gitu, kenapa nggak leader aku aja sih Mam gitu kan, karena masih yang merasa belum pantas kayaknya untuk diundang di sini untuk menjadi salah satu speaker ya istilahnya di sini. Bu Debbie juga menghubungi saya dengan jawaban yang sama, awalnya dengan ketidakpedean, tapi beliau-beliau ini berusaha meyakinkan saya bahwa ini kesempatan luar biasa loh, nggak semuanya bisa berkesempatan menjadi pembicara di Zoom nasionalnya YLID gitu kan. Akhirnya dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, saya bersedia. Dan malam ini bahagia sekali saya berada di sini dengan segala keterbatasan saya, mohon dimaafkan ini perdana saya tampil di Zoom ya. Saya juga ucapkan terima kasih kepada semua yang hadir di sini, kepada keluarga besar IOS, keluarga besar Earthy Healthy, semua keluarga saya yang support malam ini pada mau hadir, Bu Indri juga sahabat-sahabat saya insya Allah, dan terutama core team saya pastinya, Pamekasan juga. Apa ya, ada pepatah tak kenal maka tak sayang ya. Jadi izinkan saya untuk memperkenalkan diri dulu. Nama lengkap saya Siti Qurratu Aini. Nama Sebuah nama pemberian. Mm-mm. Iya, persembahan dari orang tua saya ini Bu Indri. Tapi pada bingung, kenapa kok dipanggilnya Hani gitu ya. Seperti tadi pagi Kak V, ada di sini nggak ya Kak V? Kak V sempat nanya Bu Indri di grup, ini dilihat playernya kok kenal ya wajahnya, ngemper bareng-bareng kemarin di Singapura, habis registrasi katanya gitu kan. Tapi kok namanya Siti Qurratu Aini, Kak V. Jadi saya mau cerita sedikit. Nama Hani ini bukan hanya sekedar nama beken, bukan gaya-gayaan, tapi nama ini diambil dari nama papa saya Hamid dan mama saya Alif Winartini. Jadi begitu. Ini nama kecil saya. Begitu. Di sini saya juga mau cerita. Saya lahir 43 tahun yang lalu. Pengennya sih mau bilang 24 ya umurnya. Menolak tua, Bu Indri, menolak tua. Jadi 43 tahun yang jadi saya lahir di satu kota kecil yang namanya Pamekasan. Saya bersyukur sekali saya terlahir dari sebuah ikatan cinta suci, dua budaya, Madura dan Jawa, Bu Indri. Jadi papa saya Madura asli, mama saya asli Malang. Dan mungkin alhamdulillahnya Bu Indri, mungkin seandainya Maduranya aja mungkin memang saya dominannya di keras, karakter dasarnya orang Madura kan keras, suaranya lantang. Tapi alhamdulillah bisa diimbangin dari darah Jawanya yang mengalir sedikit gitu ya, ada lembutnya juga, Masya Allah. Kepedean nggak sih? Jadi seimbang ya Bu ya. Balance, semoga ya Bu Indri, semoga balance. Saya anak pertama dari 2 bersaudara Bu Indri. Jadi
Seperti yang di slide yang sudah ini kedua orang tua saya yang luar biasa sudah melahirkan saya, berkolaborasi sangat indah mendidik saya dengan cara beliau. Mungkin di saat Hani kecil dulu sempat berpikir, kenapa sih kok aku nggak kayak yang lain yang manja-manjaan, yang ini gitu kan. Papa saya itu cara mendidik saya dengan cara yang sangat disiplin, harus mandiri. Saya sebagai anak pertama harus selalu bisa menjadi contoh yang baik untuk adik saya. Saya nggak boleh manja, saya nggak boleh cengeng. Waktu itu saya berpikirnya, papa kok segitunya gitu ya. Tapi ternyata ketika saya harus ada di satu kondisi, saya menjadi seorang single parent dengan 2 orang anak. Ini benar-benar saya berpikirnya tempaan papa yang luar biasa ini menguatkan saya di titik yang saat ini gitu. Jadi papa yang selama ini mengajarkan saya untuk tidak manja, untuk selalu nggak cengeng gitu kan ya. Itu yang membuat saya tough, saya harus kuat demi kelangsungan hidup 2 anak saya, kan begitu, demi membahagiakan mereka. Dan sepeninggal, ya ini anak-anak saya Bu Indri udah pada gede-gede. Dan alhamdulillah gitu, ini hasil jerih payah, cucuran keringat dan air mata nih benar-benar Bu Indri, karena mulai anak saya yang pertama SD, memang saya sudah menyandang predikat seorang single parent begitu Bu Indri. Bu Hani, Dalam. berarti mereka ini adalah kekuatan terbesar dalam hidup Bu Hani ya, yang membuat kemudian Bu Hani bisa segitu, kalau saya bilang sangat progresif ketika menjalankan bisnis yang living, yang nanti akan diceritakan dengan sangat detail setelah ini ya. Ini teman-teman merinding nggak sih seperti saya? Jadi ketika Bu Hani menemukan kekuatan terbesarnya yang membuat beliau menatap lurus ke depan, mau ada angin badai seperti apapun, mungkin terduduk sebentar, bangkit berdiri kembali ketika melihat orang-orang yang tersayang ini ya. Iya, benar banget Bu Indri. Jadi ketika saya sudah mulai merasa lelah gitu ya bahasanya, tapi terlintas wajah anak-anak saya, disitulah saya tuh bangkit lagi. Aku punya mereka yang harus aku perjuangkan kan begitu. Mereka cuma punya bunda gitu loh Bu Indri. Jadi benar-benar harus yang kuat lahir batin deh pokoknya Bu Indri. Ya, karena saya ingat seorang Royal Crown Diamond dari Amerika berkata bahwa temukan why-nya kamu ngejalanin bisnis yang living. Kalau why kamu itu nggak bikin kamu merinding, kalau why kamu itu nggak bikin kamu menangis, itu belum why yang terkuat. So, tadi saya bisa ngerasain sih, saya aja merinding ketika baru lihat foto ini, gitu ya. Saya nggak tahu apakah teman-teman di rumah punya why yang super strong ketika menjalankan bisnis yang living. Jadi kalau nggak bikin menangis, kalau nggak bikin merinding, itu belum why terkuat. Seperti yang dimiliki Bu Hani. Jadi nanti beliau akan ceritakan apa saja yang dilakukan karena why-nya yang sangat kuat ini. Saya nggak sabar. Jadi itu tentang saya dengan anak-anak Bu Indri ya. Nah, sepeninggal papa saya di 2012, saya harus melanjutkan tongkat estafet papa, menjalankan amanah. Satu amanah papa adalah mama saya. Jadi saya harus menjaga mama, merawat, menyayangi, dan membahagiakan mama sebagaimana papa sangat mencintai mama, kan begitu Bu Indri. Jadi tapi ini bukan satu beban buat saya, bukan. Ini satu tanggung jawab yang besar. Saya sebagai seorang anak pertama, sebetulnya tanggung jawab ini tongkat estafet ini tidak saya bawa sendiri. Saya kan ada adik, tapi adik saya nun jauh di sana, adik saya tinggal di Mataram, Nusa Tenggara Barat. Jadi sehari-hari yang harus membersamai mama saya adalah saya. Jadi
tanggung jawab saya tidak hanya berhenti di 2 anak saya, tapi saya juga punya tanggung jawab untuk membahagiakan mama. Jadi apapun yang saya lakukan selama ini sampai detik ini tujuannya hanya satu, hanya pengen melihat mereka selalu tersenyum, hanya pengen melihat mereka bahagia. Amin. Ya, melalui Young Living nanti bisa mewujudkan senyuman di wajah mereka dan kebahagiaan di hati mereka. Thank you udah sharing bagian yang itu Bu Hani. Pasti teman-teman semua Lagi Bu Indri, saya soalnya kalau keterusan kayak gini saya nggak jadi melo kan. Iya. Nah, ini ada satu fakta yang menarik tentang kota Pamekasan. Yang nggak pinter geografi, yang nggak pinter geografi pasti bertanya-tanya, ini di sebelah mana sih Pamekasan ini? Ini video Bu Indri bisa diklik. Oke, saya klik. Teman-teman, saksikan ya video berikut ini. Nah, ini Pamekasan itu kota kecil, salah satu kabupaten di Pulau Madura. Jadi di Madura itu ada 4 kabupaten, Bu Indri. Ada Bangkalan, Sampang, Pamekasan, dan Sumeneb. Saya di Pamekasan, Bu Indri. Oke. Jadi jarak tempuh dari Surabaya ke Pamekasan kurang lebih 115 km. Kalau dilakukan perjalanan darat kurang lebihnya 3 jam. Itu pun kalau nggak kena macet di beberapa pasar yang dilewati sebelum Pamekasan. Karena mungkin mereka yang pernah ke Pamekasan pasti udah tahu gitu ya. Pasar-pasar di Madura itu selalu menguji kesabaran. Jadi Karena apa? Bikin macet kah maksudnya? Ya, iya. Jadi kalau pasar-pasar sebelum Pamekasan ini lagi penuh kayak gitu, bisa 5 jam nyampe Pamekasan. Jadi lumayan sangat melelahkan di perjalanan Bu Indri kalau mau ke Pamekasan. Oke, ini lumayan jauh ya ternyata ya. Oke, ada teman-teman tadi dari Garut. Berapa kilo sih dari Bandung? Teman-teman yang di Pontianak itu ibu kota provinsi. Lalu ada yang di Tasik, ada yang di Bekasi. Bekasi itu berapa kilo sih dari Jakarta? Terus ada yang di Serpong tadi ya. Nah, Pamekasan itu kira-kira seperti ini. 115 km dari Surabaya. Ini pasti jembatan Suramadu nih ya, Bu Hani ya? Di sini. Ya. Sangat terbantu dengan adanya jembatan Suramadu, karena sebelumnya kan kalau kita nyebrangnya lewat kapal, lebih lama lagi nyampainya kan begitu Bu Indri. Jadi sangat terbantu dengan adanya Suramadu. Oke, nah biar teman-teman punya gambaran, aktivitas mencari nafkah di Pamekasan itu orang-orang biasanya bekerja sebagai apa? Atau mata pencaharian utamanya apa? Mata pencaharian penduduk asli Pamekasan ini adalah petani dan nelayan. Dari zaman nenek moyang kami itu udah begitu Bu Indi. Cuma kan semakin ke sini semakin berkembang Pamekasan, sudah banyak yang mulai buka usaha toko, punya pabrik rokok. Jadi macam-macam, ada yang udah banyak yang jadi PNS juga, Polri juga. Jadi luar biasa. Tapi apa namanya ya? Semakin banyak penduduk Pamekasan yang berpendidikan, bukan berarti kami tidak mengalami tantangan ketika memperkenalkan dan memasarkan YL di Pamekasan. Ini nanti saya cerita lengkap. Jadi baik. tidak semudah yang dibayangkan gitu Bu Indri. Kayak lagu ya, tidak semudah yang dibayangkan. Nah, tapi jadi di situ seninya Bu Indri. Di situ seninya loh. Ada tantangan. Jadi teman-teman udah tahu ya kira-kira seperti itu struktur demografis masyarakatnya, pendapatannya berkisar sekitar 1,9 sampai 2 juta per bulan. Ini ada yang pernah nanya nggak sih dengan kondisi sosial masyarakat yang seperti ini, gimana bisa jualan Young Living di kondisi seperti ini? Nanti Bu Ani janji mau cerita ya, teman-teman nanti tungguin ceritanya ya. Insya Allah diceritain. Oke. Lalu inspirasi upline, boleh cerita ke kita? Ya,
yang ada di foto ini namanya Mbak Harvini. Kami memanggilnya Mbak Vivin. Beliau ini yang memperkenalkan Young Living kepada saya. Jadi berawal dari obrolan santai, saya komen di status WA-nya waktu itu, nanyain produk yang diposting waktu itu. Jam 4 sore, alhamdulillah malamnya saya closing jadi member. Tapi sebetulnya pertanyaan, saya nanya produk udah lama banget Bu Indri. Mbak Vivi ini telaten modelnya orangnya. Jadi meskipun saya itu nanya habis itu hilang, nanya hilang lagi gitu kan. Seandainya saya mulai pertama kali nanya udah gabung jadi member, mungkin udah yang setahun sebelumnya, udah 2020 mungkin Bu Indri. Tapi ini baru di 2 September, tanggal 7 September 2021 saya gabung di Young Living. Kalau boleh saya bilang ini berkat ketelatenan Mbak Vivin. Apakah ibu tipe yang susah diyakinkan atau gimana? Sebetulnya tipe hampir semua orang Madura seperti itu Bu Indri. Nggak gampang percaya dengan produk yang baru. Oke. Apalagi belum pakai. Ini sebetulnya ini sedikit saya sampaikan. Ini sebetulnya mau diceritakan kan. Karena Bu Indri tadi nanya apa tipe yang seperti itu. Insya Allah karakternya orang Madura memang seperti itu Bu Indri. Tidak mudah menerima barang baru, hal baru. Jadi harus yang buktiin pasti. Nah, salah satu contohnya saya sudah sering nanya sama Mbak Vivin, tapi hilang-hilang gitu aja. Nah, mungkin pas waktu itu lagi nyaman mungkin ya, Mbak Vivin menjelaskannya juga mungkin nyampe ke sayanya gitu kan. Akhirnya saya bismillah waktu itu, oke, saya gabung member. Dan alhamdulillahnya lagi, nah ini Bu Indri, untuk mengambil satu keputusan, oke, aku gabung, ini memang tidak mudah. Ini bukan hanya di YL, sebelum ini mohon maaf saya begitu juga. Teman saya ini ngerayu saya, udah deh apa segala macam cara dilakukan, tapi saya belum klik gitu loh Bu Indri. Nah, sama halnya ketika saya ngobrol sama Mbak Vivin, ketika saya klik, oke, saya gabung member, saya komitkan berarti diri saya. Seminggu setelah saya gabung member, alhamdulillah saya bisa up rank star. Seminggu? Seminggu? Teman-teman ada wow nggak sih? Seminggu jadi star, ada wow nggak sih di kolom chat? Coba aku mau lihat. Wow, Masya Allah, wow keren. Ada wow nggak sih di kolom chat jadi star? Jadi star itu kan minimal enroll 2-4 ya, itu seminggu. Nggak ngerti sih awalnya, Indri. Kok bisa? Pasti banyak yang nanya nih ya, saya mewakili teman-teman. Saya sih tahu kenapa bisa, tapi boleh nggak dibagiin? Kok bisa? Iya begini, jadi waktu itu saya belum paham, kan ya namanya juga masih beberapa hari, saya belum paham apa itu up rank, apa itu star, saya belum paham. Cuma waktu itu, yang saya tahu dari Mbak Vivin, setiap saya bisa menjual satu, saya dapat cashback 500.000. Ini Bu Indri, 500.000-nya ini yang bikin saya nayap-nayap. Istilah nayap-nayap itu apa ya? Wis gini loh. Kayak gasing gitu. Ya. Aduh, ini kayaknya menarik gitu ya. Ini kayaknya mungkin banget dilakukan. Jadi memang yang memotivasi saya memang cuan. Saya nggak mau munafik di sini karena saya butuh itu. Otak saya mulai saya bangun tidur sampai mau tidur lagi, otak saya lalu bekerja, apa yang bisa aku lakukan untuk bisa menghasilkan? Apa ya, apalagi apa gitu, apa yang bisa dikaryakan kayak gitu. Nah, ketika Mbak Vivin menyampaikan di YL ini, Dek, kalau kamu bisa menjual satu paket PEP, cashback-nya 500.000. Mikir saya, aduh, bisnis yang mana mau ngasih duit segini banyaknya hanya menjual satu paket. Oke Mbak, siap. Nah, saya mulailah nyetatus. Mohon maaf saya jujur, waktu itu saya belum pegang PEP, karena baru mau OTW dikirim sama Mbak Vivin. Belum jadi nyampe ya? Begini, belum nyampe udah dikirim. Oke. Teman-teman, saya mau meyakinkan teman-teman Bu Hani, artinya memulai itu bahkan sebelum
itunya kita pegang, PEP-nya kita pegang. Bu Hani udah mulai. Ya, ini catatan pentingnya. Yang kurang bagus jangan ditiru ya. Ya, no, memulai menceritakan, memulai berbagi, ya kan, padahal belum sampai. Itu sangat mungkin dilakukan ternyata, gitu kan. Gitu loh maksudnya. Iya, dengan modal saya begini Bu Indri. Saya bilang Mbak Vivin, Mbak kirimin aku video yang real. Mbak Vivin nyetori di kamar, ngediffuse pakai oil, gitu kan. Bukan video yang flyer untuk promosi, saya bilang gitu. Dikiriminnya saya. Terus saya bilang, Mbak, ini ada saya posting itu banyak yang komen, gitu kan. Gayanya seolah-olah saya udah pakai lama gitu loh. Padahal setiap ada yang nanya, saya chatting Mbak Vivin, Mbak ada yang nanya gini. Saya jawab. Jadi memang harus sibuk, dibutuhkan effort yang luar biasa di saat itu. Dan waktu itu, kenapa saya bisa up rank star, saya bertemu dengan beberapa orang yang ternyata mereka ini sudah pakai, tapi belinya di marketplace. Jadi tidak kasih. Mereka hanya punya, tapi hanya untuk pengharum ruangan. Nah, disitulah saya merasa waktu itu ini celah saya untuk masuk gitu loh. Jadi saya masuknya di situ, saya bilang berarti selama ini nggak tahu kalau oil-oilnya yang living ini tidak hanya sebagai pengharum ruangan, enggak, saya jelaskan. Saya datang ke rumahnya, saya praktekkan ini hasil belajar otodidak ya, otodidak waktu itu. Jadi seperti itu, akhirnya closing. Ada satu yang ternyata namanya KTP-nya sudah pernah jadi member, tapi tetap dia beli cash, ya kan, ke saya. Mereka mungkin saat itu pas beli di memberin, tapi dia nggak aktif gitu Bu Indri. Tapi ada beberapa yang hanya beli di marketplace itu ya. Nah, ini akhirnya yang membawa saya bisa up rank star. Di situ mulailah sama Mbak Vivin saya diedukasi, Dek Hani harus ER, Dek Hani begitu. Jadi benar-benar yang sambil jalan saya belajarnya Bu Indri. Nah, saya mau catat beberapa hal penting buat teman-teman yang hadir. Pertama, peran upline sangat penting, support ya kan, bahkan barang belum sampai bersedia pinjemin story atau pinjemin video yang pernah direcord oleh si upline. Mungkin yang kelihatan cuma tangannya doang, bukan? Jadi mukanya nggak kelihatan, itu juga bisa dipakai oleh teman-teman. Kemudian tadi Bu Hani bilang bahwa datengin orangnya, ya, jangan tunggu ditanyain, datengin buat jelasin. Lalu jika di sekitar teman-teman ada yang belinya dari marketplace, ya berarti kan 1 oil, 2 oil, 3 oil, paling banyak 5 oil lah gitu ya. Ajak dia gabung untuk beli PEP. Oke, coba radarnya dipasang, tangkepin, maksudnya dalam tanda konotasi positif ya, untuk kemudian diajak bergabung, yuk jadi member aja yuk, dapat bonus, bisa enroll, dapat komisi, bisa bikin organisasi, bisa jadi pembicara di Zoom yang Living Indonesia, ya Bu Hani ya. Ya Allah, luar biasa. Ya, jadi seminggu setelah itu kan saya start, karena saya start sama Mbak Vivin saya diundang, di-invite ke grup yang luar biasa. Grup pertama saya diundang ke grup Golden, yang dikapteni sama Mbak Ika. Ada Mbak Ika di sini. Saya juga di-invite ke grupnya Kak Molly, Kak Maulida, grup Happy YL. Dan yang berikutnya, kata Mbak Vivin gini, Dek, untuk masuk ke grup ini grup yang lebih besar lagi. Waduh, saya kan jadi, Masya Allah, bersyukur banget. Ini kamu bisa masuk ke sini, ini grup yang lebih besar lagi dari Golden, dari Happy. Ini grupnya Mbak Vika, katanya gitu. Saya bergabung di situ, saya bersyukurnya saya ketemu dengan orang-orang yang luar biasa. Mungkin selama ini ilmu saya jualan ya gitu-gitu aja ya kan. Tapi di komunitas ini Bu Indri, saya benar-benar kebuka mindset saya bahwa sebetulnya kita itu bukan jangan hanya yang bekerja sendiri, jangan hanya puas dengan hasil kerja sendiri, tapi kita harus punya tim. Di situ saya juga banyak banget, bukan hanya itu. Jadi terima kasih banget sama leader-leader saya, Mbak Vika, Mbak Ika, Kak Molly. Banyak banget
yang saya dapat. Saya belajar banyak dari mereka. Dan juga dari sister lain, luar biasa Bu Indri. Saya nggak pernah kenal, nggak pernah ketemu, tapi rasanya kayak saya punya keluarga baru gitu Bu Indri. Sister lain mau yang di EH, mau yang di Golden, mau yang di Happy, luar biasa Bu Indri. Dan kemarin di Singapura saya itu baru pertama kali ketemu Mbak Vika, Mbak Ika, Kak Molly baru di Singapura kemarin. Tapi di keseharian kami sehari-hari itu udah kayak yang sering ketemu, udah kayak yang kenal sekian tahun begitu Bu Indri. Jadi luar biasanya di situ. Chemistry kita dapat gitu Bu Indri rasanya. Nah, coba kita ke next slide. Di next slide. Ada apa di berikutnya? Ini pasti tahu dong, yang foto bareng saya nih siapa? Mbak Mika, selamat malam. Ibu Indri, ini momen yang luar biasa juga. Ini first time saya hadir di acara Yang Living. Di mana ini Bu Hani? Di Surabaya. Acara Geos Surabaya. Waktu itu bulan Januari, saya kan gabung September. Januari saya hadir di acara ini. Saya sudah bilang sama Mbak Ika waktu itu, saya hadir Mbak Ika, saya bawa BP. Jadi BP saya ajak biar mereka semangat, karena saya sudah pernah mengalami ketika kita hadir di sebuah acara, akan beda gitu loh, energinya beda Bu Indri. Jadi saya pengen ngajak BP saya ke acara itu gitu loh. Nah ternyata Mbak Ika yang sudah prepare dengan kostum yang warna-warni colorful waktu itu ya temanya, tiba-tiba Mbak Ika harus balik kanan karena mertua Mbak Ika meninggal. Ya kan? Akhirnya Mbak Ika komunikasikan di grup, ayo siapa yang bisa mewakili gitu kan, menggantikan Mbak Ika. Akhirnya saya yang harusnya berangkat subuh tanggal 16, saya berangkat pagi di tanggal 15. Dan bersyukurnya saya bisa hadir di Intimate Night ini yang saya ketemu Mamika, pertama kali saya ketemu Mamika. Dan bukan hanya ketemu Mamika, itu saya senangnya luar biasa. Saya juga ketemu sama leader-leader Platinum, leader-leader Gold, leader-leadernya Ayos pokoknya Bu Indri. Saya ketemu semua di situ. Kenapa saya bahagia? Karena selama saya mulai jadi membernya YL, sampai itu saya hanya bisa ketemu beliau-beliau ini di Zoom. Jadi saya tuh yang excited banget ketemu Kak Awi ya kayak gitu. Foto dong, udah yang bahagia banget. Dan di situ ada satu video, mana ya Bu Indri? Ada satu video yang waktu itu Mamika tiba-tiba tanpa saya sangka-sangka, Mamika ini tiba-tiba berjalan ke arah saya. Aduh, ada foto Babang ganteng, Babang Yudo. Mohon maaf. Kita play lagi ya videonya biar teman-teman yang belum sempat full tadi. Nah. Masya Allah, ini momen yang luar biasa. Apa yang terasa di momen ini? Apa dampaknya? Apa dampaknya? Maksud saya begini, banyak yang males datang, malu datang, sungkan datang, soalnya itu leader-leader semua. Tapi Bu Hani dengan gagah berani, datang aja, bawa tim lagi kan dari Pamekasan. Emang apa dampaknya, Bu Hani? Kalau yang untuk malam Intimate Night ini Bu Indri, jujur, sempat terlintas saya ada rasa minder. Karena saat itu hanya saya yang star Bu Indri. Yang lain tuh, dan waktu itu, kalau boleh dibilang, saya tuh kayak anak ayam kehilangan induknya. Leader-leader saya berhalangan hadir kan, dan dari EH, dari grupnya Mamika, hanya saya yang hadir Bu Indri. Jadi saya sambil videoin, karena saya janjiin ke tim EH, apapun saya dokumentasikan, yang nggak bisa hadir, biar ikut merasakan acara malam itu, gitu Bu Indri. Jadi, masuk ruangan itu yang tinggal-tinggal, mereka semua yang, hai, ketemu timnya, gitu Bu Indri. Aku yang sendiri. Akhirnya saya menghampiri Mamika, Mam, saya dari grupnya Mbak Ika. Oh ya, gitu kan. Sudah akhirnya ngobrol,
Nah, rasanya itu gimana? Rasanya itu yang minder-minder tuh hilang, Bu Indri. Oke. Yang ada malah pede aja, Bu Indri. Saya Aha. berpikirnya begini, aku dari kota kecil gitu ya. Aku cuma seorang star gitu kan ya di YL. Tapi apa bedanya aku dengan mereka? Aku juga bisa kayak mereka gitu loh, Bu Indri. Terutama ketika melihat para leader platinum Mhm. duduk di kursi di atas panggung yang sudah disediakan. Rasanya tuh merinding, Bu Indri, beneran. Saya merinding, ya Allah, aku pasti bisa ada di sana gitu. Hmm. Dalam hati, jadi afirmasi positif, aku pasti bisa ada di sana gitu. Dan ya itu tadi, setelah slide ini, tiba-tiba Mamika datang menghampiri saya nggak sangka-sangka ngasihkan mic ke saya. Coba di-play. Nggak ada suaranya, Bu Indri. Kak Debs, share sound dulu di titik 3 itu. Yang tulisannya more di bawah dekat titik N ya. Semoga ketemu nanti. Ya, tadi teman-teman agak terganggu dengan kotak hitam tampilannya Bu Hani kan karena pakai HP. Jadi Kakak Debs dan saya memutuskan untuk kemudian dibantu untuk tayangin slide supaya tampilan kita lebih baik seperti ini. Nah, settingan suaranya mungkin coba kembali Kak Debs. Dan masih stay sampai sekarang. Ada yang dari Pamekasan, saya benar-benar suaranya. Yang pertama pasti karena ada pejuang ya. Bisa dari awal, Indri. Bisa. Yang bikin semangat tuh pasti cuan. Karena saya seorang single parent yang memang harus tough untuk anak-anak. Jadi ketika saya menemukan satu tempat, satu wadah yang menurut saya nyaman dalam segala hal, komunitasnya juga sangat membangun saya, gitu kan. Saya yang dari daerah, tapi saya dibikin lebih semangat lagi untuk bisa maju, gitu kan. Saya yang dari kota kecil, insya Allah saya juga pengen duduk di atas sana, kayak Kak Audi dan yang lain, kayak Bu Mai. Amin dong. Pamekasan berikutnya ada yang duduk di sana, Hani namanya. Bismillahirrahmanirrahim. Luar biasa. Makasih. Aduh, aku sampai serak terharu maksudnya. Dan itu benar-benar yang spontan ngomong. Iya, jadi apa ya? Dan seperti yang dilihat teman-teman, jawaban saya benar-benar yang matre banget ya Bu Indri ya. Apa alasan bertahan di iOS gitu kan kata Mamika? Cuan, Bu Indri, bener cuan. Itu bukan matre, itu realistis Bu Hani. Teman-teman, Iya, yes, bilang yes di kolom chat. Itu realistis ya kan, bukan matre. Yes gitu di kolom chat ya. Terima kasih supportnya. Kita ke next slide. Ada apa di next slide? Oke, berarti ini cakep banget di Geo Surabaya ya, dress code-nya pink kah? Ya, dress code-nya waktu itu fuchsia. Oh, fuchsia, oke. Gimana perasaannya hadir di Geo Surabaya, Bu Hani? Aduh, semakin merinding gak karu-karuan. Setelah baru masuk hall-nya aja, sudah yang sriwing gitu, Masya Allah. Gitu kan, aku bisa hadir di acara yang besar kayak gini gitu Bu Indri. Ini baru di acara Geo Surabaya gitu Bu Indri. Itu udah yang, aduh, bener nih, aku nggak salah nih ajak BP-ku ke sini. Gitu saya Bu Indri. Karena saya sendiri udah ngerasanya tuh beda gitu kan. Energinya tuh beda gitu loh Bu Indri. Apalagi setelah mendengar cerita dari Mami Kos, kan ada Mami Kos waktu itu. Betul. Terus saya juga waktu itu, saya bersyukur waktu itu dikenalkan langsung oleh Mamika ke papa mamanya Mamika. Jadi saya waktu itu dengar langsung dari mamanya Mamika, mama yang pernah stroke, mama yang sempat dilarikan ke rumah sakit, tapi Mamika, menurut cerita mama, Mamika begitu telatennya pakai support RDT.
Oke. Dan dalam waktu beberapa hari, biasanya kan kalau stroke perawatannya lama, di rumah sakit aja lama. Ini hanya dalam waktu beberapa hari, mamanya Mamika bisa keluar dari rumah sakit dan beliau nggak mau pakai kursi roda. Jadi tuh saya dengerinnya, Masya Allah, kayak gitu Bu Indri. Segitu luar biasanya Arditi gitu ya. Wajib ya belajar Jadi Arditi ya Bu Hani ya. wajib pengen ikut kelasnya, masih Mm-mm. nabung Bu Indri karena lumayan ini. Seolah amin, segera. Jadi dan waktu itu saya juga dikenalkan oleh Mamika ke papanya Mamika karena beliau ternyata orang Madura, orang Sumeneb. Dan pertanyaan papanya Mamika, oh dari Pamekasan kan begitu ya? Bisa jual yang living di Madura. Ketawa saya Bu Indri. Oke. Laku yang living di Madura, katanya gitu. Laku papa gitu ya. Laku, ternyata saya bilang, alhamdulillah papa, hari ini saya di acara ini, setelah acara ini saya enroll 15. Alhamdulillah hari itu saya enroll 15. Jadi senior star dong. Pulang dari Geos, saya senior star Bu Indri. Insya Allah. Dan boleh minta wow lagi ya, wow lagi. Dan tahu nggak Bu Indri, 15 itu bukan yang 15 saya bawa dari Pamekasan semua. Yes. Justru saya menyerap cerita Kak Sinta. Waktu itu ada Kak Sinta nggak ya di sini? Kak Sinta, saya sekamar dengan Kak Sinta. Harusnya Mbak Ika kan? Akhirnya saya yang sekamar dengan Kak Sinta. Di situ Kak Sinta cerita bahwa beliau ternyata enroller terbanyak yang sampai 80-an ya Bu Indri? Iya. Di situ saya yang wow. Kak, gimana Kak ceritanya Kak? Gimana bisa kayak gitu Kak? Jadi saya benar-benar ini saya ketemu dengan beliau-beliau yang luar biasa, bodoh banget. 98 ya, Bu Mai. Luar biasa kan? Bodoh banget kalau saya pulang dari sini ini nggak jadi apa-apa gitu loh Bu Indri. Kalau saya pulang dari sini ini saya tidak menghasilkan sesuatu gitu loh. Jadi benar-benar sangat memotivasi setelah dengar Kak Sinta, japri-japri saya malam. Terus Kak Sinta pamit bobok duluan, saya masih sibuk japri-japri. Dan akhirnya di paginya belum yang 15 Bu Indri, dan ketika bubaran acara kan baru boleh enroll. Alhamdulillah saya bisa closing 15 hari itu. Dan saya pulang terakhir Bu Indri, sampai yang ngemper-ngemper, bayangin 15 harus enroll saat itu juga. Saya dibantu Mbak Vivin, waktu itu saya dibantu BP-BP yang saya ikut dari Pamekasan. Ini benar-benar jadi cerita yang luar biasa, first time ikut acara YL, dengan yang sampai sebegitunya ngemper-ngemper pulang terakhir. Jadi benar-benar mau ditutup karena nunggu kami belum selesai enroll gitu Bu Indri. Oke, hadir di acara ternyata benar-benar menginspirasi dan memotivasi, ketemu leader-leader lain yang sudah lebih dahulu beraktivitas, bisa belajar banyak, bisa diskusi, dan mendapatkan cara-cara baru ya ketika ketemu. Jadi memang teman-teman kalau ada Geos, kalau ada Elia PR, kalau ada acara yang dibikin oleh corporate, oleh upline, oleh leader, wajib datang. Kalau ingin seperti Bu Hani. Oke. Wajib banget. Dan sebetulnya saya tidak pernah mengingkari the power of story, story WA, IG itu benar-benar ada kekuatan memang di situ. Saya nyetatus di acara itu banyak yang nanya, ya kan? Semakin saya nyetatus semakin banyak yang kepo. Pulang dari acara Geos Bu Indri. Orang-orang yang kepo-kepo itu saya follow up. Follow up, aduh Bu Hani. Iya, follow up itu emang kekuatan yang sesungguhnya di industri ini. Artinya kalau udah ada yang nanya, jangan cuma dijawab satu kali, terus dia diem aja, terus kita lupakan ya. Bu Hani mulainya dari story WA, bukan dari Instagram. Jujur saya tidak terlalu main Instagram. Saya
Tapi belakangan ini jadi sering Instagram. Jujur awalnya saya buka Instagram itu kalau saya ikut challenge. Jadi sebelumnya nggak begitu megang Saya kekuatan saya di status WA sama Japri. Oke, maksud saya mau kasih tahu teman-teman, di Pamekasan sana ada seorang Ibu Hani Radin yang bergeraknya via status WA. Saya mau kasih tahu teman-teman, ini ternyata cara berpikir yang berbeda yang membuat hasilnya juga beda. Ya nggak sih? Karena banyak yang gini, aduh aku nggak punya IG, aku mulai dari mana ya? Aduh, aku nggak keren medsosku, aku nggak pandai bikin konten, aku nggak pintar berkata-kata. Karena kan orang mau posting aja tuh udah beban mental. Tapi Bu Hani mulai dari status WA. Catat guys, catat. Iya. Dan jadi belajar gitu Bu Indri. Masa iya aku di WA aja gitu kan. Jadi belajar. Menunggu ini. Nah, pengen ya. Karena begini Bu Indri, saya itu rajin di IG, rajin apa coba? Mantengin statusnya Kak Lia. Ada Kak Lia nggak ya? Kak Awi, aduh, saya tuh kalau lihat postingan beliau-beliau ini, leader-leader yang luar biasa ini, kok cakep-cakep ya. Aku maulah belajar, tapi saya pasti Japri sebelum saya ini saya pamit dulu, Kak. Mohon izin, boleh share nggak ini di status WA di grup saya kayak gitu. Boleh Kak, aduh baik banget Bu Indri. Jadi kekuatan the power of status itu beneran terjadi, saya alami dan ini saya tularkan ke tim saya. Rajin posting, jangan baper. Kan kadang begini Bu Indri, aduh aku udah posting tapi nggak ada yang nanya. Aku udah posting tapi aku nggak dapat orderan. Saya bilang begini, posting sekali nggak ada yang ngereken, mungkin mereka hanya lewat aja. Besoknya ini posting lagi tentang YL, ini posting lagi. Ketika mereka butuh YL, mereka tahu harus kemana. Oh iya, waktu itu yang sering posting YL ini Hani ya, yang sering posting YL ini Weda ya, kayak gitu. Jadi harus rajin posting dan branding. Mau dibilang narsis itu abaikan. Saya punya kayak kemarin ya Pine Diffuser. Aduh, hari-hari saya udah nyetorin video in Pine kayak gitu. Pun hanya pegang oil. Pegang oil gini aja, itu udah jadi story. Nah, bikin mereka kepo gitu loh. Saya selalu mengedukasi tim saya begitu, bikin mereka kepo. Kalau cuma sekali, jangan berharap langsung dapat orderan banjir, saya bilang gitu. Jadi kuncinya no baper. Dan satu lagi, no baper. No baper dan no mager, Bu Indri. Ini bisa dibikin tagline tersendiri di postingan kakak-kakak yang hadir malam ini ya. No baper dan no mager. Nanti di tag Kakak Hani ini. Seru banget. Kita lihat di next slide ada cerita apa. No baper, no mager. Oke. Oke, kita lanjut ke next slide. Geo Surabaya, salah satu event yang terbesar ya, yang hadir ratusan, hampir 1000 kalau nggak salah. Ini di event yang berbedakah, Bu Hani? Boleh ya Bu Indri, saya ada slide di situ menunjukkan kebiasaan wanita-wanita Madura. Kita berarti terus ya, terus kebiasaan wanita-wanita Madura. Apa yang mereka pakai? Nah, ini nggak berat ya? Berat juga duitnya. Oh itu pasti, itu pasti. Oh oke. Ini secara kultural emang suka dan
terbiasa ya, suka dan terbiasa. Karena ada yang mungkin punya banyak tapi nggak terbiasa pakai gitu kan. Tapi memang secara kultural perempuan Madura suka pakai yang banyak-banyak ini, terutama ketika kondangan kali ya, atau arisan. Nggak hanya kondangan, Bu Indri. Ada yang sebagian yang punya kondangan aja, ya kan? Oke. Tapi hari-hari pun begini ada juga. Hari-hari juga ada. Iya. Berarti mereka pasti akan langsung mau dong ditawarin PP. Aduh, ini ada korelasinya dengan pertanyaan papanya Mamika tadi, Bu Indri. Oke. Bisa jualan DL di Pamekasan, begitu ya? Karena mereka bisa beli emas yang berpuluh beratus juta gitu, Bu Indri ya. Ketika saya tawarin PEP, nggak mau. Nggak mau. Terus saya kecewa. Enggak, Bu Indri, saya nggak berhenti di situ. Kan. Waktu itu mereka pasti jawabnya, kalau sakit banyak dokter. Kalau sakit banyak apotik buka, katanya gitu Bu Indri ya. Saya bilang, produknya YL ini bukan obat, saya bilang gitu. Tapi ini bentuk investasi kesehatan kita jangka panjang. Jadi jangan nunggu sakit baru gupuh cari obat, jangan nunggu sakit baru gupuh cari dokter, saya bilang gitu. Ketika kita sehat, kita harus merawat kesehatan kita. Dengan cara apa? Dengan cara punya ini, saya bilang gitu. Nah, sehari-hari kita nggak mungkin nggak ada keluhan. Pusing, pilek itu pasti ada. Keluhan di perut pasti ada. Nah, di satu paket PEP ini, saya bilangnya, ini udah komplit 10 oil yang ada di sini tambah V6 ini mengcover keluhan-keluhan keseharian kita, saya bilang gitu. Jadi, ngeluarin duit 2.304.000 ini nggak egois untuk diri kita pribadi, saya bilang gitu. Nggak kayak yang beli emas untuk dipakai sendiri. Kalau beli PEP bisa untuk sekeluarga, saya bilang gitu. Gitu pun masih ada yang bilang, aduh uang 2 juta, mending buat si Sesa. Nah, di Pamekasan ini kan kulturnya muslimnya insya Allah kuat banget ya. Jadi banyak yang kostumnya itu sudah yang syar'i, kayak teman saya ini teman-teman deket saya ini. Saya berani posting tanpa menutup matanya karena memang ini sahabat saya. Saya sudah izin. Kan gamisnya 5 juta ya? Iya Bu Indri, ada yang 15 juta. Kerudungnya aja 1 juta lebih gitu kan ya. Tapi aja. tetap berasa mahal. Berasa mahal. Tapi ketika saya dapat itu, lagi-lagi saya bilang no baper. Dan dalam hati saya Bu Indri, suatu saat kamu pasti nyariin aku mau beli PEP, dalam hati gitu Bu Indri. Dan alhamdulillahnya teman saya yang ada di foto ini sekarang sudah bucin, bukan berawal dari PEP, tapi berawal dari Bloom dia. Akhirnya merembet ke PEP, begitu Bu Indri. Jadi memang dibutuhkan sebuah ketelatenan. Memang semuanya tidak instan, terutama dengan lingkungan yang seperti hadapi di Pamekasan. Jadi saya lagi-lagi harus membesarkan hati tim saya bahwa ditolak 1 kali itu bukan bencana, saya bilang gitu. Justru harus terpacu. 1 orang menolak, kita harus bisa dapat 3, kita harus bisa dapat 5, saya bilang gitu. Biasanya ketika follow up, ketika menghubungi kembali mereka-mereka yang pernah bertanya, biasanya rata-rata di pertemuan yang keberapa itu akan akhirnya enroll juga, akhirnya YL juga. 3 kali, 5 kali, 7 kali, 10 kali. Beragam. Jadi ada yang membutuhkan waktu beberapa lama, tapi ada juga yang hanya saat itu di sebuah acara, bukan saya follow up nih, ada yang di sebuah acara, saya kan kemana-mana selalu bawa oil. Saya ada pouch oil di tas saya, itu pasti. Ada brosur di tas saya, itu pasti. Gitu kan ya. Jadi kemana-mana sangune itu, gitu kan. Nah, di satu acara, ada salah satu temen yang dia bilang, aku nggak bisa noleh, nih sakit banget nggak bisa noleh. Saya kasih peppermint waktu itu. Pulang dari acara, japri saya, beneran loh, aku udah nggak bisa nolehnya udah beberapa hari, kamu olesin itu kok sekarang langsung enak, katanya gitu.
Dan dari peppermint loh, dari sebotol peppermint bisa menghasilkan closing PEP, Bu Indri. Oke. Nah, Tapi ada juga yang saya follow up sampai 3 kali, nggak goal juga ada, Bu Indri. oke. Jadi Yang penting jangan tergantung baper ya. no apa. Artinya manusiawi banget ya. Terus rencananya Bu Hani, mereka yang sampai 3 kali, 5 kali belum enroll juga, mau di follow up lagi kah? Atau biarin aja? Pasti. Karena begini Bu Indri, kalau saya nih ya, saya kan juga ada kekuatan di Japri, the power of Japri. Jadi kalau saya lagi nganggur, maksudnya tidak terlalu sibuk dengan banyak acara, saya bikin list nama-nama siapa-siapa aja yang mau saya japri. Yang udah saya japri, saya centangin. Tanpa saya memikirkan, mana ya kok nggak dibales, kok nggak ini ya, kok nggak direspon. Saya nggak mikir itu, saya japri aja dulu. Nah, pernah satu ketika, saya ini lupa kalau orang itu sudah saya japri 3 kali, dan 2 kali dia menolak. Di japrian saya ketiga, dia bilang, mohon maaf Mbak Hani, sudah 2 kali nawarin saya, ini yang ketiga, dan mohon maaf saya belum tertarik. Oh iya, nggak apa-apa, saya bilang gitu kan ya. Oh iya, nggak apa-apa, mohon maaf, saya gitu. Tapi izinkan aku untuk jelasin pakai voice note ya. Saya gitu Bu Indri. Jadi saya akan pakai voice note. Dan ternyata Bu Indri, ketika dijelaskan pakai voice note, malah ngeh dia. Oh, ternyata begitu ya. Ya deh aku mau. Nah, no bapernya tadi, no mager karena apa? Ditolak sekali 2 kali, jangan yang langsung udah deh nggak usah deh, jangan kayak gitu. Berujung endingnya tuh happy kan Bu Indri ya, jadi happy ending gitu loh Bu Indri. Karena voice note gitu loh. Jadi keterbatasan bahasa tulis itu ternyata sangat berpengaruh Bu Indri. Karena bahasa tulis kan tanpa intonasi. Betul. Cara kita meyakinkan, nah saya juga lebih seneng kalau saya datang langsung. Ketika saya menangkap sinyal orang ini tertarik, saya langsung ajak janjian. Kamu kapan ada di rumah? Gitu kan. Kalau saya tanya, kamu mau ke base camp nggak? Kayak gitu kan, oh ntar aku sibuk gini-gini. Saya tanya, kamu kapan ada di rumah? Atau minimal, ayo ketemuan yuk, ngopi, gitu kan Bu Indri. Di situ kesempatan saya untuk meyakinkan mereka. Oke, itu dari sisi Bu Hani untuk enrollment pribadi. Nah, kan udah punya tim nih. Kan semua sepakat enroll bersama-sama jauh lebih indah daripada enroll sendirian. Gimana nularin ini ke tim? Pasti semua butuh tips ini kan ya? Nah, gimana nularin ke tim? Menduplikasi ke tim. Setiap apa yang saya lakukan selalu saya sampaikan ke tim. Saya ada grup khusus core team yang hanya beberapa orang, hanya 8 atau 9 orang ya isinya. Jadi pentolan-pentolannya ini yang saya yang saya fokus ke sini, saya sampaikan apa yang sudah saya lakukan dan berhasil itu pasti saya sampaikan kayak gitu. Nah, saya kan tahu karakter masing-masing dari tim saya. Secara umum saya sudah menyampaikan ke mereka. Tapi saya juga melakukan pendekatan secara pribadi. Si A bisa dengan cara, oh orang si A ini harus dipecut ini modelnya. Harus yang ayo ini, ada yang begitu. Tapi si B belum tentu seperti itu. Jadi si B ini kalau digituin malah dia mental, malah dia ini. Jadi pendekatan saya dengan cara yang beda lagi. Jadi memang harus yang namanya satu tim, kita jadi paham kan Bu Indri, karakter masing-masing. Jadi dari mana saya bisa masuk ke orang ini, kayak gitu. Saya juga di tim begini Bu Indri. Kadang kan ada yang suka berpikir, saya sangat menghindari dari salah satu tim saya berpikirnya, misalnya nih, ada tim saya namanya Mbak Weda. Aduh, ngapain aku kerja bareng dia kan cross line walaupun sama-sama timnya Hani kayak gitu kan. Nah, saya sangat menghindari ini. Saya tanamkan ke tim saya. Kita ini tim.
kita ini keluarga, kita ini satu, gitu kan. Ayo kita kerja bareng-bareng. Hasilnya nanti itu semua sudah ada yang atur, rezeki ada yang atur, tapi kita ayo kerja bareng-bareng, kita gerak bareng-bareng. Saya bilang begitu. Jadi cara saya memperlakukan sama, maksudnya gerakannya, tapi cara saya pendekatan ke pribadi masing-masing beda cara. Sama memperlakukan spesifik untuk pendekatan. Oke. Jadi ternyata di ujung Pulau Madura alias di Pamekasan, Bu Hani bisa membaca peluang, ya kan, bahwa ada daya beli, ada buying power, tapi ada PR, gimana caranya meyakinkan, menjelaskan. Terus Bu Hani tadi menyampaikan ke kita semua bahwa ini hanya masalah waktu, ya kan, ada banyak cara. Oke, dan saya setuju ketika ngebaca pesan WA, apalagi yang panjang-panjang, Indonesia ini kan diklaim negara yang darurat baca. Orang biasanya baca 3 kalimat awal, langsung scroll ke bawah 3 kalimat akhir. Padahal inti informasinya ada di tengah-tengah paragraf itu gitu kan. Jadi dengan suara, apalagi dengan intonasi, vokal, artikulasi yang dimiliki seperti Bu Hani punya nih, ya dari suaranya, itu akan jauh lebih bisa meyakinkan dan membuat orang, oh gini maksudnya, oh itu manfaatnya, gitu ya. Oke. Ya, benar. Oke, teman-teman pasti sudah mencatat di diarinya masing-masing ini Bu Hani. Nah, di slide berikutnya kita punya di awal aja deh kembali ke kegiatan saya bersama timnya Bu Indri. Oke, boleh. Nah, ini salah banyak ini banyak banget. Ini sebagian dari aktivitas saya bersama tim. Jadi saya membiasakan tim saya, ayo di list punya saudara di kantor apa, punya teman di kantor apa, di sekolah yang mana, ayo ditulis. Jangan cuma dipikirkan itu Bu Indri biasanya kena angin hilang. Keluar dari rumah, dari base camp aja kena angin hilang udah kan ya. Jadi ayo ditulis. Di kantor, di instansi apa, ada teman siapa, tulis namanya. Ini di follow, kita japri, kita minta izin untuk bisa ngisi oil class di Dharma Wanitanya atau di acara-acara di kantor itu gitu Bu Indri. Jadi saya memang gencarkan untuk ayo gerak terus gitu Bu Indri. No mager tadi Bu Indri. Kalau kita mager, kita mau dapat apa? Kita jangan berharap durian runtuh. Aduh kalau durian sakit semua Bu Indri. Jangan berharap duit sekarung langsung datang jatuh di depan kita gitu Bu Indri. Kalau kita nggak, kita harus istilahnya jemput bola gitu ya. Jadi nggak cuma di instansi. Kayak ini ada contohnya di Sanggar Senam. Kita ngadain oil class di Sanggar Yoga. Mohon maaf ini bukan kaki-kakian ke shoot. Nggak mungkin saya ambil semua kan jadi bohai nanti yang tampak di layar gitu kan. Jadi saya bersama tim melakukan oil class dimanapun setiap ada celah, tidak hanya terbatas di Pamekasan saja. Tapi saya gali potensi core tim saya bilang kamu bisa. Sampang belum ada yang pegang, saya bilang gitu. Sumeneb belum ada yang pegang. Ayo kita yang pegang, saya gitu. Jadi mulai digali ada saudara siapa ya di sana. Jangan hanya terpaku ke instansi. Ayo home sharing pun oke. Undang 5 orang, 6, 10 atau bahkan lebih. Ayo. Saya siap membersamai gitu loh. Karena memang saya sudah merasa tempat saya di sini gitu Bu Indri. Jadi saya harus nyemplung. Saya harus membersamai tim saya. Karena saya misalnya saya bisa apreng tapi tim saya enggak gitu kan. Enggak komplit bahagia saya Bu Indri. Akan sangat bahagia ketika saya bisa membuktikan semua yang saya bicarakan itu bukan cuma abal-abal. Oh iya Mbak Hani bisa dapat gaji 2 digit itu cuma cerita. Saya nggak mau seperti itu Bu Indri. 2 digit? 2 digit? Alhamdulillah Bu Indri 2 digit. Gimana ceritanya?
Obesitas dong rekeningnya ya. Gendut obesitas Bu Indri, dan saya bilang tadi, saya bilang ke tim saya, bukan cuma aku yang bisa menceritakan ini, tapi aku berharap kita bisa bareng-bareng seperti itu. Dan alhamdulillah ini terbukti ketika kemarin di bulan April tim kami bisa apreng berjamaah. Gitu. Dan yang merasakan gaji di 2 digit itu nggak cuma saya sekarang. Mereka pun iya gitu loh Bu Indri. Jadi aduh bahagianya tuh luar biasa Bu Indri. Jadi sekarang begini, ketika saya pengen ngingetin mereka, nggak perlu yang ayo ini enroll, nggak usah. Mau saldonya gendut obesitas lagi, nggak, cukup gitu aja Bu Indri. Oke, teman-teman mau saldo rekeningnya gendut obesitas nggak? Ya, oh iya Bu Indri, tadi saya kan jadi ini alurnya maju lagi Bu Indri ya. Tadi saya pulang dari Geos itu kan SS. Di bulan April 2022 itu saya apreng eksekutif Bu Indri. Itu energinya kebawa dari energi yang dari Geos itu sebetulnya Bu Indri. Jadi saya nayap-nayap lagi, lebih nayap-nayap lagi, akhirnya di bulan Aprilnya saya bisa apreng eksekutif waktu itu. Dan apreng berjamaah karena waktu itu upline saya Mbak Dian barengan ekse bareng saya, dan otomatis waktu itu Mbak Vivin beliau apreng silver. Jadi sebuah kebanggaan gitu Bu Indri. Walaupun gini loh, ketika Mbak Vivin mengabarkan ke saya, "Dek, kamu sudah ekse." Saya tuh nggak ngeh Bu Indri. Siang itu, "Dek, kamu udah ekse," katanya gitu kan. Oh iya, saya cek, "Mbak Dian udah ekse belum ya?" Jadi rasanya tuh aku ekse tapi Mbak Dian enggak. Mbak Dian juga harus ekse, ini gimana caranya? Jadi Mbak Dian kurang dikit. Jadi berupaya bareng-bareng support Mbak Dian untuk bisa ekse, dan pecah telur malamnya Mbak Dian ekse. Itu apa ya? Walaupun bukan saya gitu kan, gini loh, saya ekse tapi upline saya enggak, apalagi tim saya enggak, itu kurang gitu Bu Indri rasanya. Nah, pemikiran-pemikiran seperti ini ya. Jadi teman-teman, di slide berikutnya kita bisa lihat apa sih dampaknya apreng bareng-bareng, bikin aktivitas bareng-bareng, ya kan? Dan emang ini pekerjaan bareng-bareng sih, ya kan? Namanya juga komunitas, oke? Dan sejahteranya insya Allah juga bareng-bareng. Tapi memang ada aktivitas. Makanya kalau Selasa lalu kita bahas apa sih aktivitas yang menghasilkan income itu, dari sisi Bu Hani cerita tentang koordinasi, cerita tentang kerjasama, cerita tentang saling menyemangati dan saling memotivasi. Oke, jadi ketika kita galau, ketika kita nggak tahu mau ngapain, yang dicari siapa sih? Upline. Ya kan, sahabat kita mau lakukan sesuatu yang baru yang kita belum tahu caranya, yang dicari siapa sih? Leader, upline kita. Jadi jangan kemana-mana, tapi carinya upline. Oke, jadi ada banyak sekali pesan moral ya, yang sel-sel kelabu otak kita mungkin saat ini sedang memproses, tapi sempatkan untuk mengingat hal-hal penting yang menurut kawan-kawan semua belum pernah dilakukan, supaya benar-benar ada banyak hikmah yang kita bisa bawa malam ini, gitu, untuk kemudian dipraktekkan di tim masing-masing bersama leader, jangan sendirian. Oke, ini di Apex Singapura apa yang bisa diceritakan, Bu Hani? Nah, ini Bu Indri, saya pengen sampaikan ke teman-teman sekalian di sini, kalau YL ngadain challenge apapun, kita wajib semangat ikutin. Karena apa? Saya sudah buktikan Bu Indri. Kalau bukan karena YL, saya nggak bakal nyampe Singapura Bu Indri. Kalau bukan karena YL, saya nggak bisa justru sepulang dari acara yang di Singapura, saya lebih nayap-nayap lagi. Saya nggak bakal bisa apreng berjamaah kalau nggak dapat di sana itu dapat ininya dapat banget vibes-nya gitu ya. Apa bahasanya ya?
Iya, iya. Energinya terasa. membakar semangat saya banget gitu loh sepulang dari Singapura. Dan ini saya ikut challenge Singapura, alhamdulillah saya juga dapat tier. Jadi istilah katanya saya juga dapat uang saku kan begitu Bu Indria. Yes. Jadi itu pun saya sampaikan ke tim saya. Bukan cuma aku yang bisa begini, kita semua bisa. Makanya kalau ada challenge apapun, kita harus aktif. Aktif di grup, aktif di YL, pokoknya nggak ada ruginya, saya bilang gitu. Dan saya nggak mau ngomong, harus dengan bukti, kan begitu Bu Indri? Betul. Ini video, Bu Indri, ini video keren banget. Ini Ayo. Amin, amin, amin. 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 Amin, amin, amin. Amin, kita amin. Royal Crown Diamond. Amin. Di next slide kita punya cerita tentang kayaknya tadi ada suara istrinya Jimin itu tadi dominan banget. Apa yang terasa ketika mendengar ini, Bu Hani? Merinding disco, Bu Indri, merinding disco, bener-bener baru masuk hall-nya itu sudah yang merinding nggak karu-karuan. Masya Allah, sudah yang begitu aja, Masya Allah. Ini luar biasa, aku ada di sini gitu Bu Indri. Harusnya aku bawa timku ke sini, itu yang terlintas di pikiran saya Bu Indri. Aku harusnya bawa timku ke sini, karena apa? Saya merasakan energi yang luar biasa di situ Bu Indri, apalagi ketika melihat upline saya direkok, melihat mereka berjalan di panggung recognition itu, dalam hati saya berdoa. Saya juga harus di situ nanti. Amin. Dan betapa bangganya ketika Mamika naik panggung, Mami Kos naik panggung, nggak terasa air mata tuh mengalir gitu Bu Indri. Dalam hati itu begini, betapa bangganya Mama sama anak-anak. Kalau yang ada di situ tuh aku gitu Bu Indri. Jadi benar-benar yang luar biasa. Makanya saya bilang di sini, jangan pernah lewatkan challenge apapun yang YL adakan. Itu benar-benar energinya luar biasa ke kita gitu loh Bu Indri. Dan di situ kalau boleh saya cerita Bu Indri, saya ketemu dengan leader-leader IOS ya kan, walaupun kami itu sister line tapi kita keluarga gitu kan. Lagi-lagi saya merasakan punya keluarga baru gitu kan di IOS itu. Dan saya di sana juga diperkenalkan oleh Mamika ke Kak Jana. Beliau ini upline-nya Mamika, beliau orang Singapura. Waktu itu Kak Jana itu bagi-bagi tote bag putih, ya kan Bu Indri? Saya itu cuma toleh-toleh. Bu Indri tahu saya berangkat ke Singapura itu masih ekse saya waktu itu. Jadi saya cuma gini, Mbak, saya nanya Mbak Vivin, Mbak, itu kok dapat tote bag putih Mbak Vivin? Iya, ini untuk yang silver. Oh iya. Saya kan bukan silver Bu Indri, jadi saya diem aja. Terus waktu itu pas ketemu Kak Jana berapa kalinya gitu ya, pas mau rehat, saya bilang Kak Jana, Kak, ayo foto selfie gitu kan. Kak, doain aku ya, aku bisa segera silver. Kamu bisa, kata Kak Jana gitu. Tiba-tiba Kak Jana itu ngambil sesuatu dari tasnya, Bu Indri. Tiba-tiba ditaruhnya di tangan saya, anggap saja ini doa dari saya. Sepulang dari sini kamu silver. Amin, amin, Masya Allah Kak, amin, amin. Makasih Kak Jana. Sudah ya, lewat gitu aja, lewat. Pas di hari terakhir kayaknya di Singapura, saya agak lupa juga, Mamika japri saya. Mbak ini di mana? OTW kemana gitu ya? Mau jalan ini sama teman-teman. Oh iya, saya OTW bandara katanya. Ada titipan dari Kak Jana katanya gitu kan? Apa Mam gitu kan? MRT card yang khusus dibikin Ignite ininya,
namanya itu? Logonya. Heeh. Ah. Ya, ternyata saya lagi-lagi bisik-bisiknya ke Mbak Vivin kan ya. Mbak Vivin dapat enggak? Kayaknya itu yang dapat gold ke atas kayak gitu kan ya, yang dapat itu. Hah? Kok aku dapat ya Mbak? Aku gitu. Terus dan lagi-lagi ini energi mungkin ya Bu Indri, energi buat saya juga jadi afirmasi positif buat saya. Seperti yang saya cerita tadi, sepulang dari Singapura, ke Singapura ini bulan Maret Bu Indri. April saya bersama tim bisa aprank berjamaah. Saya silver, saya punya 2 eksekutif, saya punya 3 apa 4 senior star, dan ada banyak star. Jadi di situ saya keinget, saya sampai bilang ke Mamika, Mam, aku jadi inget waktu itu aku dikasih tote bag sama Kak Jana ini beserta doa. Jadi doanya ini kekuatan doa yang luar biasa, jadi afirmasi positif buat aku gitu loh, Bu Indri. Jadi aduh, kalau nonton apapun tentang acara di Singapura ini merinding lagi saya Bu Indri, luar biasa. Semoga segera wisuda ya, wisuda aprank ke gold habis ini. Amin. Amin. Amin gold tahun ini. Amin. Amin. Oke, Bu ini Indri, masih ini momen luar biasa. Aduh, saya pengen cerita. apa yang terjadi? Begini Bu Indri, Ah, ada satu sesi meet and greet bareng beliau, bareng Oma Meriang ya kan. Di situ kita udah antri ya kan, tim EH ini, saya, Mbak Vika, Mbak Ika, semuanya antri. Kita mikir, ini antrinya sekian gitu kan ya, kapan ininya. Sedangkan kita kan atur waktu, kita belum jalan ke sana, kita belum ke sana. Namanya juga saya baru ke Singapura pertama kali ya kan. yes. Udah deh, nggak usah katanya. Kita balik. Saya ini rasanya nggak puas hati Bu Indri. Masa sih aku kesini nggak bisa ketemu beliau gitu loh. Jadi selesai materi beliau, saya pikir beliau mau jalan dari belakang, saya samperin. Saya jalan berdua sama Mbak Vivin, ayo Mbak, kita sanggong gitu kan, disanggung lewat belakang. Nggak dapat Bu Indri. Kita udah keliling-keliling nggak dapat. Yang lain kan berharapnya yang lain ada di dalam. Waktu itu saya dengar cerita dari Mbak Eli. Mbak Eli itu juga nggak sengaja ketemu di pintu belakang. Nah, belajar dari cerita Mbak Eli, saya menunggu beliau di pintu belakang. Nggak ketemu. Justru saya ketemu beliau itu secara tidak sengaja. Pas lagi euforia di dalam, pas hari terakhir nih kan, lagi ini sampai keluar apa namanya, ada yang serbuk-serbuk gitu itu kan ya. Semua pada sibuk. Nah, saya ini terpisah dari grup gitu ya. Kemana ya teman-teman saya gitu. Oh, aku ditinggal mungkin keluar duluan. Saya ini ngeloyong jalan sendiri, bawa ranselnya dari hadiah dari itu kan, ngeloyong keluar sendiri. Kemana ya teman-teman? Pas noleh kiri Bu Indri, sudah ada pagar betis dari ininya. Dari apa namanya tuh bodyguard-bodyguardnya kan. Iya. Jangan-jangan ini Mary yang mau lewat sini saya gitu. Saya lari ke situ pas barengan dengan beliau mau ke arah lift. Saya memohon-mohon, Mom, please take the picture dengan keterbatasan bahasa Inggris saya. I want to take a picture with you. Terus beliau tuh Masya Allah, saya kan udah nggak boleh sama bodyguardnya, nggak boleh. Ini Meriang dengan sangat bersahajanya, kayak gitu Bu Indri, saya nangis Bu Indri, ya Allah, sama ininya, saya kan boleh salaman, boleh foto, itu dicium pipi saya Bu Indri, Masya Allah. Aduh, beruntungnya. Kita play video ya, ini video ya. Iya. Video yang mana nih? I'm feeling lonely. Oh, I wish I find another that could hold me. Now I'm crying in my room, so scared to feel love, but still I want it more, more, more. I give a second chance to Cupid, but now I'm left here feeling stupid. Oh, the way he makes me feel the love
Been counting the days since Orang-orang November. mudik sudah Loving pergi is ke good. Singapura. Jangan dilanjut. Oke, kita masih punya waktu 5 menit lagi. Kayaknya masih ada slide Ada berikutnya. slide. Wake up every day like hello beautiful. Oke, ini tadi kita udah bahas. Nah, Essential Business Meeting 2023. Ada apa di acara ini? Cause I got the keys, baby. Don't wanna wake Alhamdulillah, Pamekasan percaya I wanna live fast, never look back. yang salah satu kami siapkan tiket waktu itu 100 tiket Bu Indri. Mm-mm. Tapi kami siapkan 100 tiket, ternyata membludak yang hadir kurang lebih 130-an. Wow, Pamekasan guys, Pamekasan ada 130 yang hadir ya di EBM, Essential Business Meeting. Ya, ini belum ngitung kami panitianya, kami korting nggak kehitung gitu Bu Indri. Iya, di luar panitia ya, hanya tamu undangan. Ya benar. Dan Bisa di sini yang ada hadir sebanyak itu? surprise. Kenapa Bu Indri? Kok bisa yang hadir sebanyak itu, Bu Hani? Apa rahasianya? Apa strateginya? Jadi begini, ketika saya melakukan meeting bersama Kortim, Mm-mm. yang hadir untuk nyemplung langsung mempersiapkan EBM waktu itu 8 orang. Oke. Jadi saya bilang, ini acara perdana kita. Kita harus sukses di acara ini karena begitu. Karena setelah ini, insya Allah akan banyak kesuksesan yang bakal kita raih kalau kita bisa sukseskan acara ini. Saya bilang gitu. Di sini ada 8 orang. Jadi bisa nggak satu orang leader yang ada di sini bawa 10 orang untuk hadir. Dan nggak pakai mikir lama, tim saya tuh langsung jawab, siap. Kayak gitu. Jadi asumsi saya 8 orang bawa 10 orang masing-masing, berarti 80. Oke, saya berunding lagi, kita siapkan tiket berapa nih? 100 cukup? Cukup. Akhirnya kita bikin 100, Bu Indri. Ternyata pas di hari H, acaranya kan jam 3 sore. Paginya, tim saya pada nelpon, Mbak Hani, ini aku kurang tiket. Mbak Hani, aku kurang tiket. Kayak gitu kan. Aduh, gimana mau ditolak? Jangan ditolak. Tetap diterima. Gimana ntar door prize-nya? Nggak ada yang digunting, kan nggak ada angka. Kita bikin dari kertas. Yang penting mereka hadir aja dulu. Jadi, itulah yang terjadi. Jadi benar-benar di luar prediksi kami bisa hadir 130-an, Bu Indri. Yes, karena ini penting banget ya berbagi tugas untuk mengundang orang baru untuk kemudian mereka dengarkan informasi tentang produk, tentang bisnis mungkin. Tapi kalau yang panitianya kemudian lupa mengundang, ya kan, lupa bagi-bagi tugas, ngundangnya 10 ya, minimal ngundangnya 15 ya, ngundangnya 5 ya misalnya. Yang hadir siapa, ya kan? Jadi memang darah baru, darah segar untuk kemudian terjadinya enrollment, terjadinya edukasi produk, terjadinya pendekatan terhadap orang baru itu ya di event-event seperti ini. Bahkan ini kan skala besar ya, kalau saya bilang mungkin teman-teman bisa bergerak berdua dulu, bertiga dulu, undang 2-2-2 atau 3-3-3. Kalau targetnya yang hadir 2, itu dikali 5 ya guys ya. Jadi kalau targetnya yang hadir, undanglah 10, ya kan? Karena budaya Indonesia suka batal mendadak ya, kalau kita mengundang seseorang. Kalau kita mau target 20 yang hadir, berarti yang diundang mesti 100, kali 5 pokoknya. Itu 20% angka keberhasilan dalam teknik mengundang. Oke, jadi Bu Hani sebagai orang yang melakukan, sebagai leader yang memimpin timnya dan timnya juga melakukan bersama-sama, itu akan menjadi contoh yang nyata yang kemudian semua juga akan melihat, oh semua mengundang loh, jadi aku pasti juga harus mengundang. Gitu sebenarnya secara psikologis yang terjadi di tim. Keren banget kan ya. Next. Dan lagi-lagi ini benar-benar kerja tim, Bu Indri. Yes. Kenapa saya bilang begitu? Bukan hanya hasil kerja saya bersama tim Pamekasan, tapi support dari tim luar biasa, Bu Indri. Di situ saya dikasih surprise, Mamika dan Mbak Ika bisa hadir langsung ke Pamekasan yang sebelumnya saya di prank, beliau bilang nggak bisa hadir. Jadi benar-benar yang luar biasa.
dan izinkan saya untuk share video upline saya. Ini kesayangan Maybe I saya. just need to Tiffany. Yang ini core team ya, video berikutnya. Maybe I just need to Saya tanpa mereka apalah-apalah. Keren banget. Tepuk tangan virtual boleh ya di kolom chat untuk semua yang sudah memberikan kontribusinya, yang semangat, yang saat up and down. Mator sakalangkong, ini bahasa Madura ya? Iya. Jadi saya mau ucapkan terima kasih. Di kesempatan ini izinkan saya juga bilang makasih buat semuanya, buat semua leader saya. Mohon maaf, itu tadi fotonya cuma sampai Mbak Vika, nggak ada foto Mamika, karena foto Mamika sudah spesial tadi. Depan ya? Waktu di acara Surabaya, iya. Jadi untuk semuanya, untuk semua leader saya bisa sampai di titik ini juga berkat beliau-beliau. Jadi banyak hal yang saya duplikasi dari leader-leader saya, dan saya bukan siapa-siapa, saya tidak akan sampai di sini juga tanpa kerja sama tim yang kuat. Jadi, kalau ngomongin ini saya juga mewek. Jadi saya bersyukur banget punya tim yang luar biasa, yang selalu siap siaga, diajakin gerak, yuk gerak, kayak gitu, Bu Indri. Jadi tanpa saya harus memohon-mohon, sekedar saya bilang, ada ini, yuk, ayo siap, kayak gitu. Jadi saya nggak akan bisa sampai di sini tanpa mereka, tanpa upline juga. Jadi luar biasa. Makasih banget buat semua yang hadir malam ini, buat keluarga besar AIOS yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, buat yang di luar AIOS juga, se-Indonesia Raya, sahabat-sahabat yang living. Makasih banget supportnya luar biasa malam ini. Love you all. Asik. Sarannya lupa ya. Oke, terima kasih atas kisah indah yang menginspirasi. Jadi pernyataan bahwa ternyata sukses berbisnis yang living itu sama sekali nggak dipengaruhi daerah geografis loh. Mau dimanapun teman-teman berada, Bu Hani udah membuktikan ini persoalan tekad, persoalan why-nya, ya kenapa sih mesti ngelakuin bisnis ini, persoalan perspektif, persoalan strategi, dan persoalan leadership serta kerjasama. Ya, artinya lagi bahwa iya aku di kota kecil, aku di kota terpencil, aku tinggalnya di kota yang orang-orangnya mungkin daya belinya tidak begitu kuat gitu ya. Semua gugur, semua buyar, semua terbukti tidak benar karena di samping itu ada yang namanya motivasi, ada yang namanya semangat, ada yang namanya inspirasi, ada yang namanya kekuatan doa, ya kan? Tadi di sesi terakhir Bu Hani cerita ada doa yang mengiringi langkah beliau jadi silver, ya kan, datang ke EP Convention masih eksekutif. So, yuk kita doakan para upline kita agar sehat selalu sehingga bisa membimbing kita, menyemangati kita ketika down. Kita doakan semua downline kita, komunitas kita tetap bersemangat, menggunakan oil di kala susah dan senang, ya kan? Menggunakan oil untuk keluarganya, menggunakan produk-produk yang living untuk keluarganya. Kita doakan. Artinya memang ya ada di kekuatan. setiap rumah harus ada oil, Bu Indri ya. Setuju sekali. Setiap rumah harus ada oil yang living. Nah, ya itu cita-citanya Gary yang ya membuat semua rumah memiliki essential oil yang living. Wah nih, ini waktu juga yang membatasi kita. Terima kasih atas teman-teman tadi sempat 225 orang yang hadir. Ya, karena waktu yang berapa sudah. Satu pesan terakhir, Bu Indri. Semua orang yang ada di sini, yang hadir malam ini,
pasti merasakan komisi 2 dikit. Yakin Amin itu. ya Allah, amin. Udah didoakan loh oleh Bu Hani loh. Indah sekali malam ini. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah, mencatat beberapa hal yang kemudian menjadi PR untuk dilakukan. Saya ngajakin foto, Henry. Oke, boleh. Siapa yang ngajakin foto? Barusan nggak foto, Bu, katanya gitu. Boleh. Amin, sedikit. Amin, amin. Oke. Baik ya. Teman-teman, terima kasih atas semangat dan motivasinya. Oke. Ini luar biasa. Di belakang Bu Hani itu ada banyak supporter yang membuat malam ini terwujud, ya kan? Mensupport beliau secara mental terutama, karena memang semua yang pertama kali diajak di kelas korporat pasti ngomongnya mules, ya kan? Nervous. Percayalah itu hanya di 5 menit pertama. Sesudah itu mereka unstoppable, susah menghentikannya. Iya. Bu Hani, terima kasih banyak udah bersedia berkoordinasi, meeting-meeting sama kita, bekerja sama, meluruskan niat untuk kemudian menyampaikan kepada brand partner dari Sabang sampai Merauke tentang potensi terpendam sesuai judul sesi hari ini. Oke, semua kita membawa potensinya masing-masing, mau tetap dipendam-pendam aja atau mau dikeluarkan itu terserah kepada kita semua. Salah-salah kata mohon dimaafkan. Selamat malam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.